Kita bersyukur pagi hari ini bisa bersama-sama ada di gedung gereja dan kita beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya diberikan kepercayaan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan seperti minggu yang lalu. Kita membahas hal-hal yang gampang saja ya. Ini saya sebut stres ya. Pernah stres? Pernah stres apa enggak? Pernah ya. Yang stres biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang paling sering. Saya alon-alon. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ini yang pasangannya ada mana nih tadi yang pasangannya ada? Ada pasangannya Pak? Mana? Hah? Oh ini nih, Mas Jajang mana Mas Jajang? Ayo sini, sini Mas Jajang. Sama Mbak Vivi sini. Ini pasangannya ada nih. Supaya adil saya tanya satu-satu. Sini. Sini loh. Di dalam kamera ya, jangan di luar kamera nanti. Ini Pak, di sini Pak. Agak sana ya. Kameranya dapat ya. Sini sih Mas. Nah, sini dekat saya sini. Nah. Ibu rumah tangga kan? Apa ini namanya? Bapak rumah tangga ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak mana yang paling sering stres? Loh. Ya kayak lah. Saya tanya ibunya dulu. Ya saya tanya ibunya. Ibu ingat nggak ulang tahunnya bapak? Tanggal berapa? Ya oke ya. Ingat ulang tahunnya ibu? Kapan? Bener? Sabar, belum selesai nih, belum selesai. Pertanyaannya sudah ya, nggak boleh diralat. Ya ini bener, ini salah ya. Oke, sabar. Ini bertanya lagi ya. Kapan terakhir kali diberikan uang belanja sama bapak ini? Enggak ini, ibu ini. Pertanyaannya nggak boleh. Ingat, tadi malam ya kan? Saya tanya sama bapak. Kapan terakhir kali ibu ini nyerewetin bapak? Nyerewetin, ngomelin. Ngomelin kapan? Terakhir kali? Minggu lalu. Benar ya Bu? Benar ya. Ulang tahunnya lupa, tapi diomelin yang terakhir dia ingat. Luar biasa ini. Wes monggo, tunggu. Ini salah satu ilustrasi gimana? Kita ini sering kali di memori kita sering mudah menyimpan dan rapat menyimpan, iya kan? Sesuatu yang jauh tidak mengenakkan, yang tidak nyaman, daripada yang indah dan yang baik. Itu faktanya. Ya, kalau dia tidak bisa mengingat ulang tahun istrinya, tapi dia masih ingat kapan diomelin terakhir kali. Loh iya. Karena itulah saya membukanya dengan stres. Stres ini sepertinya sederhana, ringan. Tapi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, saya berikan sedikit pengetahuan. Di dalam otak kita ini ada 3 kelenjar. Mungkin saya tidak nyebut satu-satu, sulit. 3 kelenjar ini, kalau kita pada saat mengalami kondisi yang gak senang, gak enak, mau marah, emosi, gak nyaman, itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon stres. Apa? Hormon stres. Dalam bahasa kedokteran itu namanya kortisol. Hormon stres ini sebetulnya memang berguna buat kita. Karena pada saat kita stres, dia membantu detak jantung supaya aliran darah bagus. Tapi kalau hormon stres itu terlalu banyak di dalam kepala kita ini, maka itu bisa mengganggu fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi lambung. Akibatnya apa kalau stres? Asam lambungnya naik, apalagi tekanan darahnya naik, tiba-tiba gula darahnya naik. Itu kan ada kortisol yang terlalu banyak di sini. Itu yang kita sebut dengan stres. Jadi gini, kadangkala stres itu lumrahnya timbul karena keadaan kita terdesak karena masalah. Ekonomi, pekerjaan, keluarga, sakit penyakit dan lain sebagainya. Kalau firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat
Kira-kira tepat apa enggak? Tepat. Tapi ada kalanya, ada stres itu yang sulit untuk dilepaskan. Yaitu stres karena kita mengalami kondisi benci kepada orang lain. Waktu kita menaruh sebuah perasaan tidak senang kepada orang lain, itu juga memicu satu kondisi tidak menyenangkan. Dan itu menimbulkan stres yang berlarut-larut. Waktu kita tidak cocok dengan orang lain, seringkali itu menjadi pikiran. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari. Apalagi kalau ada dendam kesumat, iya kan? Ingat, saya ingatkan. Kekristenan bukan film kungfu. Bapaknya meninggal dibunuh, saya harus balas dendam. Bukan. Iya enggak? Film kungfu, film-film pencak silat ya. Pokoknya maunya balas dendam aja. Kekristenan adalah tentang mengampuni. Amin. Tentang mengampuni. Dan kita akan membaca satu ayat yang disampaikan oleh Tuhan kita, Raja kita, Guru besar kita, Rasul Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Waktu beliau ada di dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan dalam dirinya. Ada di kayu salib sementara orang mencaci dia di bawah sana. Sementara orang baru saja meludahi dan memukuli dia. Dan dia ada di kayu salib. Ada satu pilihan kata, satu pilihan kalimat yang beliau nyatakan. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Betapa sulitnya kondisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sementara dia dipermalukan, sementara dia dihina, sementara dia disakiti, dan dia berkata, "Ampunilah mereka." Inilah yang harus kita pelajari. Mengapa? Karena patron hidup kita, pola hidup kita harus sejalan segambar dengan Kristus Yesus sebagai buah sulung dalam kehidupan orang yang percaya. Dan kita melihat apa yang terjadi ketika sebuah pengampunan dilepaskan. Karena itulah saya ingin bicara tentang kuasa pengampunan. Bisa kita ucapkan sama-sama? 1, 2, 3. Kuasa pengampunan. Waktu Tuhan Yesus melepaskan satu kalimat yang pendek itu, sejarah berubah. Kondisi berubah. Hubungan berubah. Inilah yang mau kita pelajari bagi hari ini. Mengapa orang perlu mengampuni? Mengapa kekristenan mengajarkan mengampuni bukan 7 kali? 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Tidak ada batasnya. Mengapa pengampunan itu penting? 1 bulan yang lalu Pak Jokowi datang ke 2 negara yang sedang bertikai. Ukraina dan Rusia. Kita tidak mengerti mana yang salah. Dan Pak Jokowi ketika datang ke sana, di dalam kondisi yang sedang terjadi perang, Pak Jokowi mengatakan, perang ini mengganggu pasokan pangan global. Kenapa? Karena gandum 40% diproduksi, dihasilkan oleh Ukraina. Sedangkan Rusia punya gas yang melimpah, punya minyak yang melimpah. Sehingga waktu Rusia sedang perang, kondisi harga minyak begitu tinggi. Mengapa penting untuk Pak Jokowi datang ke sana? Karena perang tidak pernah mendatangkan kebaikan. Karena pertengkaran tidak pernah mendatangkan kebaikan. Suami dan istri yang sedang bertengkar. Suaminya enggak pulang-pulang sampai ganti nama jadi Bang Toyib. Karena dia mau pulang, di rumah sedang ada perang. Iya kan? Anak enggak pulang-pulang. Mau pulang takut, bapaknya beringas. Bapaknya kasar, bapaknya pemarah.
Sehingga anak sakit hati tidak berani pulang. Karena di rumah sedang ada perang. Kawan sekantor mau berangkat kantor gak seneng. Aku rasanya pengen budal kantor awang-awangan, Pak, aras-arasan. Kenapa? Karena sedang ada perseteruan di sana. Gak cocok dengan kawan kantor, gak cocok dengan bos. Sehingga kondisi itu membuat kita tidak bisa menikmati hidup yang menyenangkan. Itulah perang. Di dalam perang ada kelaparan. Di dalam perang ada sakit penyakit karena sulit cari obat. Di dalam perang ada kekurangan. Dalam perang ada rasa takut. Jangan-jangan aku tidur nanti tiba-tiba bom datang. Waktu istrinya tidur, suaminya masuk dalam rumah. Waduh, iya. Dosamu kok mulai. Iya kan? Istri tidur lagi enggak, mau tidur pun enggak bisa nyenyak. Karena suami bilang, pokoknya saya pulang, kopi harus di meja, semua harus siap. Sedangkan istri dalam kondisi yang sakit. Tidak ada kasih. Kalau suami mengerti kondisi itu dan dia mengasihi istrinya, pasti tidak ada perang. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Pada waktu itu beliau adalah seorang yang sangat populer. Beliau memiliki banyak sekali orang yang kagum kepadanya. Saya percaya kalau hari itu beliau berkata perang, pasti perang. Mungkin orang Romawi tidak bisa mengendalikan keadaan. Tapi Yesus berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang hendak diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa ketika ada kuasa pengampunan dalam diri kita masing-masing. Bagaimana Yesus mengampuni orang-orang itu. Bagaimana Yesus mengampuni manusia yang berdosa. Kasih yang sama mengalir dalam hidup kita. Dan kita mengalami pendamaian. Amin. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Mari kita renungkan sama-sama. Kalau suami dan istri bertengkar, siapa yang salah? Suami? Belum tentu kan? Istri? Belum tentu juga. Jadi problemnya bukan kepada siapa kita mencari kesalahan. Yang terpenting siapa yang mengenal firman Allah. Dialah yang terlebih dahulu harus mengampuninya. Amin. Maka ada pendamaian dalam diri kita masing-masing. Kita belajar. Mungkin ada orang yang sudah mempermalukan kita di depan orang banyak. Mungkin ada orang yang sudah merugikan kita. Tapi sebagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bila bisa berkata di tengah rasa sakit itu, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kuasa pengampunan yang pertama adalah mendatangkan pendamaian. Kenapa sih mertua dan mantunya gak pernah cocok? Sampai dibuatlah sebuah bunga yang bernama lidah mertua. Iya kan? Kenapa tidak ada lidah menantu? Iya enggak? Tanya itu. Nanti siapa tahu membuat nama. Ini namanya lidah menantu. Yang ini namanya lidah mertua. Kenapa? Karena seringkali mertua dan mantunya enggak cocok. Iya enggak? Ya jelas enggak cocok. Mantu dari asalnya orang tua lain, caranya lain. Ini juga beda. Kalau orang Kristen antara mertua Kristen dan mantu Kristen bercekcok. Perlu ada pendamaian. Bukan tentang siapa yang salah. Tentang siapa yang harus dihormati. Mantu mesti menghormati mertua, betul. Mertua pun juga harus mengasihi mantu. Maka kalau kedua pihak bertemu, maka akan ada yang namanya pendamaian. Persoalan utama antara manusia dan sorga sederhana. Yang menyebabkan Tuhan tidak bisa mengulurkan tangan. Tidak kurang panjang dia punya tangan. Tapi dosamu, pelanggaranmu yang membuat Tuhan tidak bisa menjangkau manusia. Persoalan itulah yang pertama diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu memberikan sebuah pengampunan. Sehingga sorga berdamai dengan bumi. Amin. Jadi kita sebagai orang yang percaya. Mengapa kita memilih Yesus sebagai Tuhan? Karena dialah yang menjadikan juru damai bagi kita dan sorga. Sehingga kita beroleh pendamaian, kesempatan, masa depan, anugerah, kemurahan Allah. Amin. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pagi hari ini Anda ada di sini dan masih ada satu dendam yang besar. Hati-hati.
tunggu kortisol jadi besar, tunggu gula darah naik, tunggu tensi menjadi naik. Tapi waktu kita berkata ampunilah, maka akan ada pendamaian. Waktu ada pendamaian, saya yakin pasti ada kemerdekaan dalam hati dan pikiran kita. Amin. Seharusnya Ukraina bisa bertanam gandum dengan baik dan menikmati hasilnya. Seharusnya Rusia bisa jualan minyak gasnya dengan baik sehingga rakyatnya sejahtera. Tapi hari ini rasanya kondisi itu tidak bisa dicapai karena ada perang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kenapa ayat ini saya kutip? Akar yang pahit di dalam hati ini akan mendorong kita untuk cerita yang buruk tentang orang lain. Pak, iku sangji, Pak. Tahu sangji, Pak? Tukang bohong, Pak, itu penipu, Pak. Karena dia pernah dirugikan oleh orang itu. Atau mungkin dia pernah dipermalukan oleh orang itu. Oh, Pak neng gereja jas-jasan, dasi-dasian. Oh, Pak tingkai bejat, Pak. Mencemarkan nama banyak orang. Masalahnya bukan pada kondisi, keadaannya bukan. Masalahnya pada hati yang gak beres. Karena ada pikiran, ada hati yang kotor, yang jahat, yang benci, yang dendam. Maka kita bisa berkata, alah Pak Yusa penjilat atau apa gak tahu. Karena gak ada beresnya dalam hati. Tapi kalau hati kita beres, kita mengampuni, kita mengasihi, maka hati kita akan merdeka. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, nikmati sukacita, nikmati damai sejahtera, buat pendamaian dan berikanlah kesempatan untuk kuasa pengampunan itu bekerja. Dan yang kedua, apa yang bisa diberikan oleh kuasa pengampunan? Kita bisa melihat sebuah pemulihan. Ketika Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat itulah hubungan sorga dan bumi selesai, bagus, pulih. Dan itulah yang ingin kita nikmati Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Apakah orang tua ingin berdamai dengan anak-anaknya? Saya yakin iya. Apakah suami, istri, anak-anak ingin menikmati keluarga yang baik, yang menyenangkan di rumah? Harus ada kuasa pengampunan di situ. Apakah satu tim pujian ini pengen bermain senang, satu dengan yang lain saling senyum, bermain yang baik? Harus ada kuasa pengampunan di sini. Apakah seluruh tim yang ada di podium ini ingin merasakan hadirat Allah turun? Harus ada kuasa pengampunan di sini. Dan gereja ini akan bertumbuh dengan baik, dengan sehat jika jemaat dengan jemaat saling mengampuni. Amin. Ini loh yang memberikan kita sebuah pemulihan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang saya pakai. Pengampunan yang kita berikan, kuasa pengampunan itu mendatangkan pemulihan. Sehingga kita yang harusnya menerima berkat kehidupan, kita menikmatinya. Harusnya suami pulang ke rumah dan bisa senyum, peluk anak, nikmati masakan istri, sekalipun sedikit asin gak apa-apa. Ya gak? Sementara istri tidak takut kalau suaminya pulang, dia senang, bojoku akhirnya mulih juga. Bukan karena dia Bang Toyib, tapi karena setiap hari aku rindu dia pulang. Inilah yang disebut dengan berkat kehidupan. Buat apa kita punya materi yang begitu banyak tapi kita kehilangan damai sejahtera dalam diri kita masing-masing. Buat apa kita punya segala sesuatu tapi berkat terbesar tidak kita terima. Berkat kehidupan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, percayalah kebencian, dendam, rasa tidak senang akan menurunkan produktivitas kita dalam kehidupan. Kita enggak nyaman bekerja. Kita tidak nyaman dalam rumah tangga. Kita tidak nyaman ketika kita melayani Tuhan. Tapi waktu kita merdeka, waktu ada kuasa pengampunan, maka semua pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya orang yang hatinya beres, pikirannya beres,
maka kesehatannya juga akan Tuhan buat beres. Loh, saya yakin oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ekonomi kita berantakan, semua sulit. Mungkin karena kita juga punya hati, pikiran yang membuat kita gak bisa terbuka. Karena seluruh otak ini dipenuhi kortisol. Tapi Bapak Ibu Saudara, pesan firman Allah pagi hari ini bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi rekan-rekan yang terkasih. Hati-hati, kepahitan akan mencemarkan nama banyak orang. Kepahitan akan menyebabkan satu kerusuhan, satu permusuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita jawabannya pagi hari ini. Milikilah kuasa pengampunan dalam diri kita. Apakah sulit? Kalau kita yang melakukannya pasti sulit. Tapi karena yang melakukannya adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang mendorong kita untuk mengampuni, kita pasti mampu. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam otak pikiran kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Saya pernah dibikin malu Pak sama dia. Istri saya kadang gak ada rasa hormat kepada saya. Tapi apakah dengan engkau marah, engkau benci, engkau dendam, maka rumah tanggamu pulih? Saya berkata enggak. Tapi engkau awali, aku ampuni istriku sekalipun apa yang dia buat. Maka saya percaya kuasa kasih itu akan mengubahkan istri jenengan, akan mengubahkan anak-anak jenengan, akan mengubahkan suami jenengan yang tadinya keras, suka marah. Pasti dia akan berubah satu kali nanti. Inilah yang kita sebut dengan berkat kehidupan. Jadi kuasa pengampunan memberikan kita dua hal, dua perkara. Yang pertama, memberikan kita sebuah pendamaian. Yang kedua, memberikan kita sebuah pemulihan. Pendamaian dan pemulihan itu akan menjadikan kita menjadi orang Kristen yang hidup diberkati dan penuh dengan damai sejahtera. Mari hadirkan shalom, mari hadirkan irene, damai sejahtera dalam diri kita. Beliau bernama Don Rickardson. Tahun 1955 beliau menjadi misionaris yang pergi ke Papua. Ketika beliau ada di Papua, beliau bawa istri, kemudian anak di sana. Ketika dia melihat suku di Papua yang bernama suku Sawi, bukan sawi sayur, namanya itu suku Sawi. Di suku Sawi ini beliau melayani, dan di suku Sawi ada kelompok-kelompok keluarga-keluarga. Ini yang gak selesai berantem, bertikai satu dengan yang lain. Don Rickardson dalam pelayanannya bingung. Sementara dia mesti ngurus suku yang suka berantem, sementara dia harus memberitakan Injil di sana. Dia gak bisa menemukan apapun. Sampai satu kali Don Rickardson, Tuhan berikan hikmat. Don Rickardson berkata begini, alam budaya mereka, suku Sawi telah menemukan cara untuk membuktikan ketulusan niat dan membangun perdamaian. Sebelumnya suku Sawi selalu mencurigai segala pernyataan yang dilakukan untuk menjalin persahabatan. Kecuali untuk satu pernyataan. Jika seorang pria bersedia menyerahkan anak laki-lakinya kepada para musuhnya, maka pria itu dapat dipercaya. Analogi untuk menunjukkan kepada suku Sawi adalah satu gambaran bahwa Allah adalah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri bagi dunia, sehingga dunia berdamai dengan surga. Don Rickardson di Papua, Indonesia tahun 1955. Dan hari ini tempat itu penuh dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, surga melakukan satu keputusan yang sangat penting. Surga berikan anaknya yang tunggal. Supaya dunia berdamai dengan surga. Harus ada satu yang mengambil keputusan untuk mengampuni. Maka akan ada pendamaian, maka akan ada pemulihan. Saya undang bagi berdiri dan kita menyembah Tuhan sebentar.